Nah sekarang saya coba ingin menantang tuh Pemda setempat. Kibar Podcast di Jumai kita bongkar. Ya, kawan-kawan Sony sekalian, hari ini kita kedatangan narasumber jauh dari Papua nih. Jauh-jauh Bayangkan dari Papua ke Baru ini, guys. Jadi hari ini tentunya kita kedatangan beliau adalah salah satu warga baru yang merantau ke Papua. Nah, sekarang beliau berhasil di sana selaku anggota DPRD Kabupaten Mimika, Papua. Betul ya Pak Haji ya? Ya, selamat datang untuk Pak Haji Anwar, Haji Iwan Anwar SHMH. Ya, selamat datang di meja Kibar Podcast Pak Haji. Tempatnya para toko berkumpul Pak Haji. Oh ya, alhamdulillah. Karena kalau yang belum datang ke sini Pak Haji, belum dibilang toko itu. Alhamdulillah. Iya. Tapi sebelumnya ini Kak, kita ini ada di atas meja ini produk UMKM Kabupaten Baru. Jadi biasanya Pak Haji di sini sebelum kita mulai untuk berbincang bersama narasumber, kami membantu teman-teman UMKM yang ada di Baru. Di Baru. Iya, jadi membantu promosi Pak Haji. Semua teman-teman UMKM kita gratiskan promosinya di sini. Dia sisa bawa produknya kemudian kita promosikan. Tapi itu hanya sementara Pak Haji. Iya. September ini kita. September. Iya. Oh iya. Khusus September. Jadi produk kali ini yang di-display di segmen episode ke-11 yaitu ada Canita. Jadi ini madu murni lebah liar dari Pujananting. Lebah liar. Dari Pujananting. Jadi untuk teman-teman yang ingin memesan silahkan DM IG Maduku, @maduku. Kemudian nanti di @maduku itu di Instagramnya ada nomor WA-nya di situ. Di sini juga ada WA-nya. Bagaimana? Ya kualitasnya ini madu murni, langsung dari hutan. Langsung dari hutan. Iya, lebah liar. Madu dari Pujananting. Madu dari Pujananting. Jadi terkait masalah harga ini 140.000, kemudian ini 75.000 yang sedang, kemudian yang ini terakhir yang paling kecil ini 45.000. Jadi memang cerita madu itu mahal karena kualitas, karena ini obat. Di Al-Quran pun dijelaskan seperti itu. Betul Pak Haji ya? Betul sekali itu. Madu. Iya, lanjut guys. Siap. Kita ke Pak Haji di ujung mic. Nah, beliau ini adalah Ketua KKDB Kabupaten Mimika Papua, selaku anggota DPRD juga Kabupaten Mimika dari fraksi Partai Golkar. Tentunya berada di Komisi A. Iya, bidang hukum dan pemerintahan. Nah, sekarang beliau ini sudah 2 periode. 2 periode. Jadi ini ketiga periode kayak. Kedua. Oh, dan ini salah ketiganya misalnya Pak Haji. Amin. Betah di sana Pak Haji. Ya. Beliau ini berasal dari Taneteri aja, betul ya Pak Haji? Di Rala. Tepat di desa apa itu Pak Haji? Di Sumpandengeng. Sumpandengeng. Oh, Sumpandengeng. Taneteri aja. Pas depan masjid itu. Iya. Nah, kita mau ulek-ulek pribadi anggota dewan ini. Bung Farid ini. Awalnya berangkat ke Papua ini Pak Haji Mimika berawal dari tahun berapa Pak Haji? Itu saya berangkat ke sana itu masih kecil. Ya. Belum sekolah waktu itu. Masih kirasan kayak 5 tahun begitu. Iya, mengikuti perjalanannya orang tua yang merantau. Yang merantau ke sana. Dan saya di sana itu masih namanya Irian Barat. Masih Irian Barat. Ya, jadi saya ini merasakan 3 kali perubahan nama Papua. Mulai dari Irian Barat, Irian Jaya, terus kembali ke Papua. Di masa pemerintahan siapa itu Pak Haji, presiden pada saat itu? Kalau waktu masih ini kan transisi Soekarno dengan Pak Harto itu terus kedua baru berubah menjadi Irian Jaya itu pada zamannya Presiden Soeharto. Berarti di Orde Baru Pak. Iya, di Orde Baru. Masuk ke Papua itu zamannya di Presiden Gus Dur. Nah itu 3 tahapan itu. Jadi sudah lama memang. Sudah puluhan tahun di situ Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi kami di sana itu pertama memang di Biak dulu. Di Biak. Terus saya pindah namanya Kokonau. Itu di peta itu dulu namanya Kokonau, belum ada Timika. Kokonau namanya. Iya, Kokonau. Itu kalau peta lama itu bisa dilihat nama Kokonau. Dan nanti dia berubah menjadi Irian Jaya pada saat Soeharto meresmikan Tembagapura Freeport itu. Kalau kita 176 baru menjadi namanya Irian Jaya. Dan dulu itu saya masih ingat di Papua itu yang sekarang Papua ada 2 nilai uang yang beredar. Uang IB dan uang rupiah. Uang IB? Iya, Irian Barat. Dan itu gambarnya itu waktu Soekarno.
Dan nilai kursnya jauh lebih tinggi ketimbang rupiah pada zaman itu. Jadi pemerintahan Irian Jaya membuat juga mata uang. Waktu masih Iran Barat namanya. Ada nama nilai uang tersendiri. Status Indonesia pada saat itu dia masih negara serikat. Tidak, sudah tetap bagian daripada sudah bagian sudah. Cuma pada saat itu kan transisi. Papua ini kan Irian Jaya ini kan belakangan baru diserahkan Belanda ke Indonesia. Jadi masih terdapat pemberlakuan 2 IB waktu itu. Gitu. Dan perlahan itu akan IB itu ditarik. Setelah jadi kita ini orang baru yang menjadi saksi hidup Irian Jaya ini. Boleh juga kalau seperti itu. Diserahkan. Nah, di tahun berapa Pak Haji mulai ada keinginan sebelum menjadi anggota dewan Pak Haji, apa memang aktivitas pada saat di sana? Ya, saya kan background saya hukum. Iya. Saya juga alumni dari Unhas tahun 86. Betul. Nah, perjalanan saya kan juga yang namanya pilihan hidup kan kita tidak tahu ya. Hari ini kita bikin apa, besok apa yang terjadi dan seterusnya. Dan saya terus terang ternyata Allah tidak menghendaki saya jadi jaksa. Karena tahun 92 akhir itu saya sudah ke Jakarta untuk tes kejaksaan. Oh, jadi minta maaf ini Pak Haji. Kita kan merantau dari kecil ke Papua. Balik lagi ke jadi saya tamat di Timika Kokonau dulu itu saya tamat dari sekolah Yayasan Katolik. Tamat kelas SD. Jadi sekolah saya waktu itu namanya SD itu SD YPPK Kokonau waktu itu. Terus SMP di sana. SMP Lekok Darmanville. SMA-nya juga di sana. Kalau SD-nya itu Santo Fransiskus Xaverius. Pas selesai SMA saya tamat di situ karena tidak ada lagi tempat, harus keluar dari tempat itu untuk mendapatkan pendidikan lagi. Saya ke Fakfak. Fakfak. Ya. Waktu itu tempat itu kan masih wilayah Fakfak. Belum Timika, belum ada Mimika waktu itu. Oh, berarti Fakfak itu yang di ujung itu bukan yang pas ada tangan begini itu di ujung. Berarti Mimika pada saat itu masih masuk wilayah Fakfak. Fakfak, iya. Luas juga. Waktu itu kami ke sana, saya sekolah dulu di Kokona itu masih dapat batu tulis. Pakai batu. Iya, batu. Dan guru saya itu waktu itu masih orang Belanda. Masih dapat orang Belanda. Siapa namanya itu, Pak Haji? Pater Herman, Pater Kets. Pater Kets. Aku rindu padamu dengan jajahanmu. Jadi itu. Karena saya tamat SMP, saya ke Fakfak. Di Fakfak, saya SMA di Fakfak, naik kelas 2 saya pindah ke Makassar SMA 5. Oh, jadi SMA-nya di Makassar. Tamatnya di Makassar. Terus lanjut masuk ke Fakultas Hukum. Unhas. Kenapa mengambil hukum, Pak Haji? Pertama, saya sebenarnya mau di ekonomi. Karena saya di SMA waktu itu kan jurusan sosial. Dan saya alhamdulillah itu menonjol di bidang akuntansi. Tapi Tuhan berkehendak lain, saya harus masuk di Fakultas Hukum. Jatuh di bulan kedua. Nah, tapi memang ada minat dalam hukum itu biasa. Ada. Apakah karena ada dilihat suatu fenomena sehingga kamu masuk hukum begitu? Jadi saya ingat pesannya orang tua saya. Dia bilang kalau bahasa Bugis itu asikolako barade nabi beka aku tahu Oh iya, betul. Tak kudu iya nah sesendra sekolahku nabi beka itulah tahu. Itu prinsip orang tua Pak Haji. Tapi sekarang ini heran kok saya Pak Haji. Orang tuh sudah kasih sekolah anaknya kasih belen-belen lagi. Salah. Agak itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya tertarik situ masuk Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Akhirnya saat begitu tamat saya ke Jakarta ikut tes di Kejaksaan Agung. Tahun berapa itu Pak Haji? 9293. Jadi setelah kita lulus dari hukum itu ke Papua kembali. Saya ke Jakarta dulu. Ke Jakarta? Terus keliling juga ini Pak Haji. Sumatera enggak Pak Haji? Sebenarnya waktu itu ada teman ajak ke sana karena sudah lulus ya lumayan lah waktu itu orang tua sudah kasih saya bekal banyak lumayan lah. Bisa keliling-keliling Indonesia waktu itu. Nah, urus di Jakarta apa itu Pak Haji? Cari pengalaman atau sekolah magang begitu? Tidak. Setelah selesai saya pulang. Pulang, ya orang tua kasih nikah. Kita nikah di sini. Saya hanya nikah
sekitar 2-3 bulan, saya bilang tidak ada gunanya kita tinggal begini. Waktu berjalan, umur berjalan, tidak ada prestasi kita punya pada orang tua. Ya, hanya saya nekat merantau karena saya dengar waktu itu informasi dibuka kantor Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura. Saya kejar ke sana. Kejar ke sana ternyata terlambat karena sudah tutup. Tapi menetap lagi di sana. Menetap di sana. Sempat kerja di bidang swasta di sana. Kerja 2 tahun. Saya lihat tidak ada perubahan. Saya coba kembali ke Kokona waktu itu, ke Timika waktu itu, kembali ke sana. Disitulah saya coba merubah perjuangan saya, ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam bergerak dalam bidang apa ini? Saya terus terang waktu itu ojek. Saya ojek waktu itu. Anak saya sudah ada 1, saya ojek. Jadi malam itu saya tutup masker muka ini supaya tidak ada yang kenal karena banyak kan. Bagaimana bisa? Kita ini kan sudah ada anak. Betul. Saya setelah begitu saya selesai tamat begitu, saya tidak pernah merepotkan orang tua. Tidak pernah lagi saya minta apa-apa karena sebenarnya itu udah tanggung jawab saya. Walaupun bisa ya. Iya bisa. Sangat bisa. Betul. Sangat bisa. Tapi arwani hoki kan dah. Saya ojek itu. Sudah status magister pada saat itu Pak? Belum. Oh belum. Sudah sarjana hukum. Sarjana hukum ya. Ngojek pada saat itu. Saya ngojek. Jadi siang saya urus. Waktu itu kan pertama sebenarnya dari Jayapura itu saya sudah kerja di salah satu perusahaan di Jayapura. Waktu itu kan lagi gencar-gencarnya kulit buaya. Oh iya, mahal. Dulu kan pernah. Sampai orang tua saya itu ternak buaya di belakang rumah. Peternak yang mengerikan. Jadi siapa namanya itu kan, Boy? Saya dikasih nama. Pusika. Jadi setelah itu sampai di situ saya kembali ke Timika. Terus saya lihat, saya coba mengerjakan sesuatu yang terkait dengan pelepasan tanah, garapannya orang. Saya dari situ dulu. Pendampingan setelah saya merasa bahwa sebenarnya dunia saya di sini. Gitu. Di pertama itu pendampingan. Pendampingan orang punya kasus. Ada minta tolong dibuatkan surat garapannya. Di situlah saya coba merasa sebenarnya dunia saya di sini. Dari situlah saya bisa di samping malam saya ojek, siang saya urus yang begitu. Sambil melanjutkan. Setelah itu saya tes advokat di Jayapura. Lulus, ya sudah saya kembali. Jadi SK yang pertama ditempatkan di Timika itu kan waktu itu kan masih kota administratif. Iya betul. Masih bagian dari Fakfak. Jadi saya punya SK itu sudah langsung ditetapkan di situ. Jadi perkara SK pertama dan saya tangani perkara nomor 1 juga. Nomor 1 di surat perkara. Iya. Perkara pidana nomor 1. Hakimnya waktu itu juga orang Bone. Orang Bone. Siluntuk isu. Bone kan gitu. Dan perkara yang saya dapat pertama itu adalah orang Australia. Orang Australia. Apa kasus perkaranya pada saat itu? Kasus penyelundupan dokumen-dokumen salah satu organisasi terlarang di Papua. Itu dari Australia. Ya. Itu dari Australia. Dia ini orang adalah tenaga sukarela dari UNAMED ke Timur. Waktu itu dia mau ke Timur, tapi dilarang karena lagi kacau waktu itu. Orang tidak boleh masuk. Akhirnya dia visanya masih ada, dia jalan-jalan ke Papua. Oh begitu. Ya jalan ke Papua sampai ke Wamena. Nah tiba-tiba waktu dia mau pulang, ada orang yang menitipi dia simbol-simbol negara yang terlarang. Makanya dia di. Nah orang tuanya menyampaikan segera pulang lewat Timika karena di Timika itu ada penerbangan dari Timika ke Australia. Australia. Ada situ. Pada saat barangnya dikasih kondisi X-ray, ditemukanlah benda terlarang itu, senjata tajam. Terus ada simbol-simbol negara di situ. Nah, diproses. Ini orang Australia tidak tahu itu, tidak tahu masalah. Tahu. Jadi saya waktu itu berkomunikasi dengan kedutaannya. Jadi proses itu, itulah. Jadi Pak Haji ini pendampingan hukum sampai kapan titik baliknya ini keadaan tak Pak Haji sehingga kita peringkas Pak Haji ya, maksudnya. Kapan ini kita merasa bahwa saya mau jadi perwakilan rakyat dari Dewan Perwakilan Rakyat? Itu bagaimana kisahnya? Jadi saya waktu itu sederhana saja saya punya pikiran. Sederhana saja. Artinya saya mau berkiprah di politik, bagaimana saya punya kemampuan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Bisa bermanfaat. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya mau jadi DPR.
Oh, enggak pernah. Enggak. Hanya berpikir bagaimana bisa bermanfaat. Bermanfaat saya di partai ini. Waktu itu kan masih peranan antara PDIP. Toh itu kan Ibu Mega waktu itu. Waktu transisi seperti itu, akhirnya pas reformasi itu kan, nah, itulah di situ saya mulai aktif dan ya namanya dalam baru kan sumber daya manusia juga terbatas. Iya betul. Sumber daya manusia terbatas. Artinya saya waktu itu PDIP waktu itu 10 kursi. Berarti partai pertama Pak Haji PDIP. Iya PDIP. Nah disitulah mulai saya merasakan bahwa sebenarnya disinilah dunia saya. Baik hukum, karena hukum dan politik itu kalau digabungkan dia menjadi suatu energi yang kuat. Energi yang kuat. Gitu. Di tahun berapa itu Pak Haji kita? Tahun 2000. Oh 2000. 2000. Jadi definitifnya itu tahun 2000. 2000. Iya. Berarti 2000 terpilih menjadi anggota DPRD. Itu pertama kali partai PDI. Sampai 2004. Berikutnya saya tidak masuk lagi. 2004 sampai baru nanti saya masuk ini 2019 2024 ini. 2024. Berarti dengan kendaraan yang lain? Golkar ya. Kendaraan Golkar. Nah, ini juga Pak Rul. Ngomong-ngomong ini Pak Haji, kita juga salah satu pembina dari sebuah komunitas ini. Namanya IBS Pak Haji ya. Nah, maksudnya apakah kita ini kita kan juga atas nama KKDB ini Pak Haji. Apakah berbagi atau membagi beda IBS beda KKDB? Ataukah yang penting asal bantuanku ini sampai di Baru? Ya. Jadi sebenarnya itu awalnya kita tidak tahu IBS itu apa. Oh gitu Pak. Ya tidak tahu. Tapi karena IBS ini salah satu pembinanya itu adalah orang Timika. Nah, itu satu. Kedua, saya lihat semua pengurusnya di IBS hampir alumni Timika. Ya kan? Alumni Timika. Nah, baik dari ketuanya, terus yang lain ada yang Nah, di sini terjalin suatu komunikasi yang baik. Nah, saya menginginkan karena KKDB ini adalah bagian daripada Kabupaten Baru dan secara kebetulan berkiprah dan mencari rezeki di Mimika, terbentuklah organisasi KKDB itu. Nah, saya inginkan tetap kita terjalin hubungan komunikasi yang baik antara IBS ini dengan KKDB. Karena di Timika itu hampir orang KKDB di sana itu sangat respon kalau ada permintaan seperti itu, sehingga kehadiran KKDB untuk membantu membackup sebagian daripada program kerja daripada IBS ini, kami selalu mendukung itu. Tapi begini Pak Haji, ini saya penasaran juga ini. Ini kan KKDB kita ini untuk daerah Papua itu saya selalu dengar bahwa banyak orang yang sukses di sana. Banyak orang yang sukses. Cuman kenapa kita tidak saya berpikir secara pribadi nih Pak Haji ya, kok tidak mau pulang membangun begitu. Saya contoh kita Pak Haji, kita adalah senior dalam politik, 2 periode di Ilian, tidak berpikir kita untuk membangun baru secara politik juga. Karena saya kira pertanyaan itu yang bagus. Kemarin beberapa bulan yang lalu waktu kita musyawarah KKDB, itu saya sempat juga menanyakan itu. Kalau memang pemerintah daerah ini fokus untuk membangun kabupaten ini, coba membangun komunikasi dengan pengusaha-pengusaha KKDB yang ada di luar Kabupaten Baru. Nah, itu satu. Kedua, kalau memang kita mau ajak orang-orang kita yang ada di luar notabene sukses, disiapkan regulasinya, aturannya satu, siapkan lahannya, betul. Nah, terus proses pengembangannya itu seperti apa? Karena kenapa hampir kita orang-orang kita di luar sana bukannya tidak melirik, tapi tolong diajak, karena berbicara orang sukses di luar itu, contoh Bapak Aksa Mahmud, betul. Itu yang muncul karena beliau terjun di politik. Betul. Jadi tapi banyak orang yang sukses tapi tidak terjun di politik sehingga namanya tenggelam. Kan? Tapi tidakkah ini KKDB Pak Haji menjadi lembaga untuk menghimpun para orang-orang sukses misalnya yang di daerah lain, sehingga ada koneksi ke pemerintahan untuk bagaimana bersinergi misalnya? Ataukah misalnya sampai hari ini belum optimal komunikasi ke
Saya juga tidak bisa memvonis bahwa dia tidak optimal, tapi jangan sampai dia ada membangun komunikasi tidak tahu. Tapi secara realita. Tapi kan tentunya sudah ada bumbu-bumbu yang disampaikan tadi Pak Ji. Saya bisa membaca. I know, I see. Jadi saya di situ. Iya, mudah-mudahan yang mendengar ini paham Pak Ji. Tidak, begini Pak Ji, saya secara pribadi ini bukan cuma masalah politik atau orang yang tidak berpolitiknya. Ini sama halnya kita ini dibarukan ini SDA-nya luar biasa Pak Ji. SDA luar biasa. Setuju. Banyak yang mengincar. Apalagi di daerah Tani Tiriaja itu kampungnya Pak Haji itu banyak yang mengincar. Nah, maksudnya saya adalah begini Pak Haji. Kenapa KKDB ini bukan hanya sekedar untuk ajang silaturahmi, tetapi ajang membangun bisnis atau membangun usaha di Kabupaten Baru sehingga penyerapan tenaga kerja ada di Baru. Jadi ini kalau kita generasi-generasi Pak Jino tidak mengikuti lagi garis-garis yang merantau. Kita cinta Baru. Maksudnya bahasa Bugisnya itu Pak Ji, apa ada kayak kata-kata Bugis itu selalu saya suka yang dia bilang lauki sapat deceng disuki mapa deceng. Nah itu yang saya harapkan dari KKDB sebenarnya Pak Ji. Ya artinya saya setuju bahasa itu. Betul. Tetapi kalau yang tuan rumah tidak memberikan jaminan, tidak memberikan motivasi, tidak menyiapkan fasilitas, saya pulang bikin apa? Masa nganggur? Begitu. Masih ada jika kalau kita kesana. Tolong disiapkan konsep. Betul. Bagaimana caranya ini konsep untuk kita tawarkan kepada orang kita di Jakarta banyak sukses. Kalimantan banyak sukses. Betul. Di Papua banyak sukses. Kenapa mereka tidak kembali? Pertanyaan saya, pernahkah membangun komunikasi dengan saudara-saudara kita yang sudah sukses itu? Kalau pernah membangun komunikasi, apa yang mau disiapkan? Kan begitu. Berarti yang menjadi rutinitas KKDB ini setiap berapa tahun itu Pak Ji yang musyawarah apalagi namanya? 5 tahun. 5 tahun. Apakah tidak ada feedback dari hasil dari situ Pak Ji? Nah itu yang menjadi PR kita semua. Karena itu kemarin saya sudah berbicara, sudah menyampaikan itu. Nah, apakah nanti kemarin ini pemilihan kan ketua baru PTP? Kami menunggu rapat kerjanya. Kalau nanti kami dihadirkan, kami coba menawarkan ide-ide itu, bagaimana membangun ini. Karena terus terang Baru ini mau dibangun dari sudut ekonomi, dia tertati-tati. Kenapa tertati? Dua kota besar yang mendampingi. Saudara kita lebih banyak mau berbelanja ke Makassar atau ke Parepare. Karena berbelanja itu bukan itu tujuannya, tapi hanya akibat itu berbelanja. Cocok. Iya, saya setuju. Gitu. Jadi sekalipun kan setingkat saya dulu pernah ada seminar, kenapa ini Kabupaten Kabupaten Baru ini tidak bisa maju di sektor ekonomi? Karena salah satu penyebabnya itu adalah ada 2 kota besar yang mengapit. Betul. Dan transportasi sekarang sudah sangat dekat. Betul. Ke Parepare maupun ke Makassar. Nah, sekarang saya coba ingin menantang tuh Pemda setempat. Bagaimana mengaktualkan ini sumber daya alam ini untuk dioptimalkan sehingga menjadi objek wisata yang betul-betul diperhitungkan. Orang luar ke sini memang adalah tujuan. Barang sudah menjadi daerah tujuan misalnya. Bukan lagi daerah lintasan. Bukan, karena kita lintasan saja. Persinggahan. Nah, siapa yang bisa mengambil itu? Serahkan ke pihak ketiga. Bikin MOU, serahkan pihak ketiga untuk membangun mana objek wisata yang bisa dikembangkan. Kan gitu. Dan yang bagusnya ini Baru, dia kan jarak tidak terlalu jauh dari Makassar ke sini. Rata-rata orang mau refreshing itu, kenapa orang ke Malino? Kenapa tidak ada ke sini? Kan justru Medan ke Malino lebih sulit ketimbang ke Baru. Tapi sekarang apakah kita sumber daya alam kita siap? Nah, kalau sumber daya alam disiapkan, dibangun dengan sebaik-baiknya, UKM akan maju. Ini madu ringan ini untuk kita jual. Cocok. Kalau UKM berkembang, bagaimana caranya mengembangkan UKM? Bukalah akses seluas-luasnya. Buatlah suatu objek wisata. Di mana objek wisata itu akan dibangun dengan sebaik mungkin sehingga Kabupaten Baru ini menjadi tujuan wisata. Bukan hanya kepada Malino atau dan sebagainya. Padahal kita
Dari segi industri juga saya lihat potensi industri di baru ini yang lagi ramai ini daerah kawasan ekonomi khusus Pak Haji. Yang untuk industri ini cuma permasalahannya belum dibebaskan lah. Tidak disiapkan lahannya. Nah itu. Jadi sekarang ini kan ada orang-orang yang pandai mengkritik tapi tidak memberi solusi. Betul. Betul. Ya, kita hak umumnya begitu. Kita kalau soal mengkritik tidak ada kalah, kita punya orang-orang pintar. Tetapi coba kita tanya, tolong kasih saya solusi. Tidak bisa menjawab. Betul. Nah, karena apa? Tadi kita hanya berpikir teori, tetapi tidak ada praktek. Kita orang Papua bilang latihan lain, main lain. bukan cuma orang baru, se-Indonesia itu. Itu. Jadi itu yang mungkin perlu kita angkat sumber daya manusia kita di Kabupaten Baru ini, bagaimana mengoptimalkan sumber daya kita. Nah ini perlu suatu pemikiran, perlu suatu terobosan. Dan saya pernah orang mengatakan mendengar bahwa untuk mencari pemimpin, carilah pemimpin yang gila. Yang gila tanda arti, betul. Tanda kutip, bukan gila benar. Artinya berani mengambil suatu keputusan, dengan berbagai macam konsekuensi dia harus hadapi. Betul. Kan gitu. Seorang pemimpin seperti itu. Bukan yang cari aman Pak Haji ya. Nah, kira-kira apa aja dengan berbagai persoalan tadi yang bisa di framing masuk dalam tentunya pencapaian titik persoalan menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira apa solusi khusus untuk Baru ini, seperti apa sebenarnya, apa yang mau dibenahi? Kemudian seperti apa kira-kira pembenahannya begitu Pak Haji? Maksudnya ini Pak Haji, apa sih yang harusnya dibenahi? Karena kalau kita bicara SDM luar biasa, banyak orang pintar kita SDM, cuman tidak dihargai di kampung kita, boy. Banyak SDA-nya kita, tapi tidak dimanfaatkan. Kira-kira apa yang salah di sini? Jadi bukan apa yang keliru? Sebenarnya itikat baik kita saja. Itikat baik. Sekarang ada enggak itikat baik kita untuk membangun di daerah ini? Kalau itu dibicarakan Pak. Memang Tuhan dan dia yang tahu. Kalau kita, nah sebenarnya saya tahu cerdas kita orang di Baru. Betul. Cerdas. Tetapi langkah untuk ke situ, ibaratnya kaki ini masih berat. Masih berat, betul. Kalau memang itu mau dilakukan, coba panggil pihak ketiga. Libatkan pihak ketiga. Kalau dilibatkan pihak ketiga tidak menguras APBD. Iya betul. Kan yang selama ini kan yang kita khawatirkan, jangan sampai kita yang bekerja kita kuras APBD. Cocok. Jangan membangun sesuatu menguras APBD. Apalagi ini kan ada namanya dana desa, Pak. Kan desa bisa membangun tempat-tempat strategis wisata di desanya kan. Kalau itu kita aktualkan semua sumber daya alam. Tidak ada yang sulit. Yang penting ada niat dulu. Yang penting ada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Karena apa? Allah kan sudah memberikan kita alam yang begitu indah, begitu cantik. Terus kita tidak dikelola dengan baik, kita hanya jadi penonton. Jangan jadi penonton. Betul. Nah, kira-kira Pak Haji, ini sebelum kita closing ini, minta sedikit wejangannya Pak Haji untuk kita berikan kepada teman-teman yang ada di Baru. Bagaimana khususnya ini kaum-kaum pemuda ini Pak Haji, yang karena ada COVID ini, yang dulunya malas-malas, bahkan sampai ada COVID ini tambah malas. Dia cuma nonton HP saja. Berikan dulu motivasi bahwa supaya bagaimana ini pemuda ini sebagai estafet kepemimpinan kita ini Pak Haji. Saya kira di sini Pak Haji. Saya kira apa yang terjadi sekarang tentunya situasi dan zamannya berbeda. Kalau zaman saya kuliah dulu itu kita bagaimana mengoptimalkan diri kita. Tapi anak sekarang dengan adanya kemajuan teknologi membuat dia menjadi malas. Malas dalamnya tanda kutip, bukan malas sebenarnya. Nah, sekarang tinggal siapa yang pintar memanfaatkan teknologi. Cocok. Kan banyak sekarang anak-anak muda juga yang cemerlang dengan memanfaatkan teknologi. Nah, karena di dunia modern sekarang ini saya menghimbau kepada adik-adik saya untuk jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti berkarya. Kedua, jangan kembangkan sifat budaya tinggal dalam kamar.
Jadi kaum beringan. Ya, karena selama ini hanya melihat HP terus, sekarang merasa semua kebutuhan dia ada di HP. Ya, yang perlu sekarang bagaimana mengimplementasikan antara kemampuan kita dengan teknologi yang ada di hadapan kita. Karena sekarang dengan pandemi ini banyak juga orang sukses melalui akibat corona ini. Nah, sekarang kembali kepada jiwa-jiwa anak muda ini. Yang pertama itu reso tamangingi nalete pamasena dewa. Tidak ada orang sukses tanpa kerja. Tidak ada orang sukses tanpa kerja. Semua akan betul. Babi ngepet saja Pak. Kamu udah jadi babi bos. Pelan-pelan. Nah, kalau untuk ini kan tadi sudah untuk kaum pemuda ini Pak. Untuk pemerintah pemerintah. Karena kita spesialisnya di situ Pak. Masuk dalam. Saya kira Kabupaten Baru ini adalah salah satu kabupaten yang menjadi daerah tujuan pendidikan religius. Ya kan, di situ kan ada DDI. Karena saya juga ini ketua koordinator DDI Kabupaten Mimika. Sejak tahun 2002 sampai sekarang saya yang pilih. Sebelum Covid, setiap tahun Guru Farid Wajid itu hadir ke sana. Mantap. Hadir ke sana untuk melakukan penamatan. Nah, untuk mengembangkan Kabupaten Mimika ini saya kira Pak Bupati sudah punya konsep. Betul. Sudah punya konsep di bidang pariwisata, karena kemarin waktu kunjungan kami Komisi A DPR Kabupaten Mimika datang berkunjung ke sini melihat mall pelayanan publik kan itu, dan itu sangat bagus sekali. Revolusioner. Dan itu revolusioner, sangat bagus. Terjadi pola perubahan pengurusan surat-surat di satu pintu. Nah, yang penting sekarang tantangannya bagaimana mengeksekusi kebijakan itu. Itu bagaimana mengeksekusi kebijakan itu yang sudah dituangkan dalam bentuk visi misi Pak Bupati. Kan gitu. Betul. Nah, karena yang namanya pemerintah tidak bisa dia berjalan sendiri. Tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus tetap berkomitmen melanjutkan visi misi dari Pak Bupati. Nah, yang kita harapkan itu adalah bagaimana perangkat pemerintah di bawah ini membangun suatu sistem dan disampaikan kepada Bupati kalau ini maju dan ini berkembang, dampaknya seperti ini. Itu yang diharapkan Pak Haji. Nah, sekarang ada enggak langkah-langkah itu dilakukan untuk memberikan pandangan kepada Pak Bupati bahwa daerah kita seperti ini. Karena kalau mengembangkan dari sudut ekonomi, kita kalah dengan kabupaten lain. Betul. Nah, sehingga kita harus mencari kekuatan dan kelemahannya Kabupaten Baru itu apa. Salah satunya wisata. Betul. Dan saya tertarik itu objeknya wisata sangat potensial sekali. Jangankan wisata ini, laut kan juga. Betul. Nah, jadi inilah tantangan pemimpin Kabupaten Baru sekarang. Kalau ini sampai ibu kota negara sudah diresmikan dan sudah pusat pemerintahan ada di situ, maka imbasnya juga akan sampai ke Kabupaten Baru. Pertanyaannya, sudah siapkah kita di Baru untuk menyambut itu? Betul. Harus siap sebelum berperang. Jadi dari sekarang harus sudah bisa siap, sudah dibuatkan regulasinya, kontrak dan sebagainya. Saya kira juga Bupati sudah siap. Sudah paham, pasti itu. Nah, untuk Pak Haji, untuk KKDB. Ini kan mungkin masih ada kita punya saudara, punya orang tua yang belum masuk dalam KKDB atau sudah masuk dalam KKDB, tapi masih belum sepenuh hati melihat Kabupaten Baru kita. Coba kita berikan juga Pak Haji supaya bisa saling bahu membahu untuk membantu kabupaten juga ini, asalnya mereka semua. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu ada pepatah menyatakan bahwa hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang lain lebih bagus di tanah kita sendiri. Kan itu. Nah, filosofi itulah coba kita gali, kita kembangkan. Karena saya ambil contoh begini. Saya misalnya kita mau ke pesta. Tapi saya setengah-setengah mau ke sana. 50-50 lantar mau pergi dan tidak. Kalau tidak ada yang ajak saya tidak ke sana. Tapi kalau ada orang yang mengajak saya ke sana, langsung semangat, Betul. Kan begitu. Inilah kondisi sekarang kita, orang-orang kita di Marathon sana, dia ada modal. Saya punya uang ini, saya pulang ke sana bikin apa? Betul. Kita tidak siapkan.
Ya siapkanlah tempatnya, siapkan regulasinya, dan berikan mereka kepastian hukum. Anda dengar itu kode-kode tersirat. Anda Sweet. pahamilah. Nah, oke Kak Farul. Jadi itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Haji ini, salah seorang anggota dewan asal baru, anggota dewan di Mimika, kemudian Ketua KKDB Kabupaten Mimika, Papua. Haji Iwan Anwar SHMH. Jadi kalau ada yang ya, terima kasih Pak Haji kehadirannya. Mohon maaf ketika ada hal yang mungkin salah kata maupun apa. Tentunya kami dari tim Kibar Podcast mengucapkan terima kasih kehadirannya Pak Haji. Nah, oke, untuk teman-teman Sonic yang dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan, kita akan berjumpa lagi dengan narasumber-narasumber yang hebat dan juga narasumber yang sangat inspirasi. Nah, dan untuk juga teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini karena kalau kita tekan itu sama aja kalau kita bantu dan support kami berdua ini, Om Farul dan saya, untuk memberikan edukasi ataupun menghibur teman-teman semua. Oke, selamat tinggal. Di ujung mic kita bongkar. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.